Kuasa hukum Rai Suryo, Ahmad Hozinuddin memprotes pemeriksaan saksi terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yang dinilainya tidak manusiawi. Ia menyampaikan, salah satu saksi yang diperiksa, Selasa, 19 Agustus 2025, baru selesai diperiksa pada waktu yang sangat larut, bahkan hingga Rabu, 20 Agustus 2025, dini hari. Ia menilai, pemeriksaan yang berlangsung hingga dini hari itu tidak memperhatikan kondisi fisik para saksi. Menurut Ahmad, ketiga saksi yang diperiksa tersebut adalah aktivis Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, KNPRI, Meriati, jurnalis dari Satu Indonesia Arief Nugroho, serta YouTuber dari Kanal Ato Sastro, Sunarto. Hozinuddin mengimbau agar aparat kepolisian, terutama dengan adanya Kapolda Metro Jaya yang baru, Irjen Asep Edi Suheri, dapat mengawasi proses penyidikan agar lebih manusiawi. Ia juga meminta agar pemeriksaan pada Rabu hari ini tidak melebihi waktu maghrib, mengingat masih banyak agenda yang harus dijalankan oleh pihaknya. Kawan-kawan media, terima kasih atas kehadirannya dan kami perlu sampaikan informasi ini kepada seluruh rakyat Indonesia tentang kondisi penegakan hukum di negeri kita yang hari ini tidak baik-baik saja. Penegakan hukum yang timpang, berat sebelah, tebang pilih tebang. Apa indikatornya? Semalam 3 saksi yang kemarin diperiksa itu ada sampai jam 4. Jadi saksi atas nama Sunarto jam 4 pagi menjelang subuh baru pulang. Ini sebuah pemeriksaan yang tidak manusiawi. Tidak memperhatikan kondisi fisik orang yang semestinya sudah istirahat. Ini melanggar hak asasi manusia. Jadi begini, saksi itu kan orang yang akan diambil keterangannya berkaitan dengan suatu peristiwa yang dia lihat, dia dengar, dia alami sendiri. Dan pengambilan keterangan itu tentu dalam batas-batas waktu yang bisa diberikan secara baik begitu. Jadi jam 4 subuh itu menjelang subuh baru pulang. Tidak manusiawi. Jadi ada yang jam 4 subuh, ada yang jam 9 malam, ada juga yang 12 malam. Jadi kemarin kami informasikan ada 3 saksi. Yang pertama Bu Meriati jam 9-an, yang kedua Arief Nugroho itu jam sekitar setengah 12-an, dan terakhir saksi atas nama Sunarto itu berakhir sampai jam 4. Jadi tiga saksi ini, yang pertama adalah dari aktivis, yang kedua itu dari jurnalis Arief Nugroho, dan yang ketiga dari YouTuber Sunarto. Dan karena itu saya mengimbau, apalagi Pak Kapoldanya kan baru dilantik, tadi ada sertijab. Pak Kapolda yang baru, tolong Pak awasi penyidik agar melakukan pemeriksaan yang manusiawi lah. Dan kami nanti akan sampaikan kepada penyidik bahwa pemeriksaan hari ini selambat-lambatnya sampai maghrib lah. Kasihan masih banyak agenda. Dan kalau memang materinya dirasa belum cukup, bisa dilakukan penundaan sesuai dengan waktu yang bisa disepakati, paling tidak seminggu selanjutnya. Jangan kejar target. Sylvester Matutina saja yang sudah terpidana sampai hari ini ya nggak dieksekusi. Ya ngapain ya memeriksa saksi sampai subuh, sampai jam 4 pagi, itu apa tujuannya kalau tidak ingin ya menebarkan teror kepada saksi, seolah-olah ya ini saksi akan dijadikan tersangka. Nah, itu yang kemudian pesan yang diterima oleh masyarakat. Ini jangan-jangan ya memang bukan tindakan penegakan hukum, dan ini makin mengkonfirmasi ada kriminalisasi dalam kasus ijazah palsu Saudara Joko Widodo. Apa itu kriminalisasi? Yakni satu peristiwa yang sebenarnya bukan kejahatan, yakni peristiwa kemerdekaan berpendapat, bahkan pendapat yang berdasarkan ya intelektual yang dikaji secara ilmiah itu dipaksakan seolah-olah menjadi kejahatan. Dan kemarin di Jogja kita juga sudah komplain ada tindakan-tindakan kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat yang diberangus dengan cara-cara yang tidak manusiawi, katrok ya, cara-cara yang deso, cara-cara yang tidak intelektual. Harusnya buku dilawan dengan buku. Saya ingatkan kepada negara ini, sudah ada 2 anak bangsa yang menjadi korban karena buku, yakni Jokowi Undercover 2. Jangan sampai ya buku yang harusnya dijawab secara ilmiah, yang Pak Roy Suryo, ya Pak Rizwan Syarifat dan Dr. Tifa membuat buku judulnya apa? Jokowi's White Paper. Itu ilmiah, kaji. Kalau memang nggak siap dengan beda pendapat, keluar dari republik ini. Karena konstitusi di republik ini menyatakan berpendapat itu adalah hak konstitusional, dan memang dalam konteks berpendapat itu tidak mungkin sama, ada perbedaan. Dan kalaupun ada kesalahan berpendapat, itu juga bukan kejahatan. Jadi jangan sampai orang takut berpendapat karena apa? Pertama, beda berpendapat. Yang kedua, salah berpendapat. Padahal beda pendapat dan salah berpendapat itu bagian dari hak konstitusional, bukan maling, bukan korupsi, bukan kejahatan yang bisa dipidana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sejak awal kami sudah komplain ada penyelundupan hukum di kasus ini. Tapi ternyata ada 2 tindakan sekaligus.
Di awal diselundupkan pasal-pasal yang tidak relevan, pada penyidikan dikeluarkan pasal-pasal yang sebelumnya masuk pada proses penyelidikan kemudian dikeluarkan. Apa itu? Yang pertama, ini kan kasusnya 311, 310 KUHP dan 27A yang berkaitan dengan fitnah dan pencemaran. Tapi tiba-tiba dimasukkan ada pasal 35 dan 32 Undang-Undang ITE yang ancamannya 12 tahun dan 8 tahun begitu. Ya, yang kedua, bukan diselundupkan, justru dikeluarkan. Sebelumnya laporan dari yang awalnya katanya Pradi Bersatu, begitu SPDP tidak ada itu pelapor atas nama Pradi Bersatu, yang ada hanya lecumanan. Sebelumnya ada pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE, junto pasal 45A ayat 3 Undang-Undang ITE, yang terbaru diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Kenapa? Pasal 28 ayat 3 itu mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan kerusuhan, yang mengakibatkan kerusuhan. Ternyata yang bohong itu justru Pradi Bersatu. Sebelumnya kalau wawancara kemana-mana, dia katakan Pradi Bersatu melaporkan, Pradi Bersatu melaporkan. Ternyata setelah SPDP tidak ada pelapor atas nama Pradi Bersatu. Begitu kami kritik ini ada kebohongan, pasal 28 ayat 3 tentang pasal kebohongan ini hilang. Panggilan polisi hari ini tidak ada pasal 28 ayat 3. Jadi seenak-enaknya penyidik menyelundupkan pasal, masukin pasal, seenak-enaknya penyidik mengeluarkan pasal yang sebelumnya ada. Lalu negara ini di mana kepastian hukumnya? Jadi nggak boleh semau-maunya pasal dimasukin, pasal dikeluarin. Kalau memang konsisten ada pasal 28 ayat 3, kenapa hilang di proses penyidikan? Nanti dalilnya itu kan kewenangan penyidik. Nggak bisa ya, kewenangan itu ada batasan. Kalau sejak awal pasalnya apa itu konsisten. Dan harus ya, kalau memang pasalnya 310, 311 dan 27A tentang pencemaran dan fitnah, nggak relevan, nggak boleh diterima pasal 35. Dan disitulah ya ada intensi yang jahat dari pelapor yang Saudara Joko Widodo ingin ya agar orang yang tersangka dengan status walaupun pencemaran karena ada pasal 35-nya itu bisa ditahan. Walaupun nanti di pengadilan nggak terbukti 35-nya, yang penting dalam proses penyidikan bisa untuk nahan. Ini jahat ini. Dan hukum kita ini nggak boleh seperti itu. Tangkap duluan, tahan duluan, putusan urusan belakangan. Terbukti dalam kasus Gus Nur, itu kan sebelumnya muncul 156A KUHP. Karena apa? Ya, mubahalah itu dianggap penistaan agama. Masuk 156A KUHP. Kedua, kabar bohong. Ketiga, delik sara. Ujung-ujungnya apa? Kabar bohongnya nggak terbukti. 156A tentang penodaan nggak terbukti. Yang terbukti hanya 28A. Itu pun sampai hari ini ya. Apakah nggak boleh kita ya menyampaikan pendapat yang konsekuensinya itu memang benci? Kita benci kebohongan. Apa nggak boleh benci kebohongan? Kita benci orang tukang bohong. Apa nggak boleh benci tukang bohong? Hak masyarakat kalau mencintai keadilan dan membenci kebohongan. Hak masyarakat kalau mencintai kejujuran, termasuk orang yang membawa kejujuran, dan membenci orang yang tidak pernah jujur, orang yang berulang kali bohong. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan kepada penyidik Polda Metro Jaya, profesional. Dan salah satu indikator profesionalnya hari ini adalah tidak boleh ada pemeriksaan yang melebihi batas-batas yang kemudian itu tidak dianggap wajar. Yang wajar itu ya sampai maghrib lah. Karena Pak Roy, Pak Rizal, juga Bu Kurnia itu punya keluarga. Nah yang terakhir, saya mau informasikan hari ini pemeriksaannya ada 3 klien kami. Pertama Pak Roy Suryo, ini adalah pemeriksaan yang pertama di tingkat penyidikan. Sebelumnya sudah pernah diperiksa di tingkat penyelidikan. Yang kedua Kurnia Triroyani. Yang ketiga Bung Rizal Fadilah. Kalau Pak Roy ini akademisi, peneliti, Bu Kurnia ini advokat. Yang ketiga Pak Rizal Fadilah ini aktivis. Jadi ada 3 genre ya hari ini yang diperiksa. Dan saya mau tegaskan khusus Bu Kurnia, ini sebenarnya ngaco laporan ini. Semestinya kalau dia tahu ini adalah advokat dan memang tugas tanggung jawab advokat untuk membela klien, dan konteks pergi ke Solo itu dalam konteks untuk mendampingi klien, juga peristiwa Jogja, juga peristiwa diskusi-diskusi dan yang lain itu mendampingi klien, ini tidak boleh langsung dibawa ke Polda, dibawa di laporan polisi, harus bawa ke Dewan Kode Etik Advokat, ke Dewan Kehormatan, diperiksa oleh Dewan Kehormatan Advokat. Dalam hal ini Bu Kurnia bernama di Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi saja ya, nggak ada bersatunya ya, Peradi ya. Ya itu harus diteliti dulu apakah ini bagian dari tugas dan fungsi sebagai advokat yang menjalankan tugasnya dalam rangka untuk melaksanakan kuasa yang diperoleh dari klien, atau memang ini keluar dari itu. Kalau memang itu bagian dari tugas fungsi advokat, nggak bisa dipanggil oleh penyidik. Ini kita sesama penegak hukum, nggak boleh dong offset penyidik manggil advokat. Nanti advokat manggil penyidik kan nggak boleh juga. Jadi semua harus menghormati koridor hukum sebagai bagian dari catur wangsa penegak hukum, advokat penegak hukum.
jaksa penegak hukum, penyidik penegak hukum, hakim pun penegak hukum gitu. Dan terakhir memang saya mau tegaskan ini berkaitan masih lagi-lagi berkaitan dengan satu peristiwa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.